Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Baku Dapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik perempuan dan hukum. Dan untuk perbincangan ini saya sudah mengundang dan sudah bersama dengan dua narasumber yang akan setelah ini saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri untuk perbincangan yang saya sudah sebutkan tadi, itu perempuan dan hukum. Yang pertama saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri Ibu Mona, yang kedua Ibu Modi. Saya sengaja tidak menyatakan lengkap, nanti narasumber yang menginformasikan secara lengkap. Silakan Bu Mona, kemudian Modi. Oke, selamat sore Tribuners, selamat sore Bung Aswin. Saya Mona Saroinsong dan saya selalu menyebut diri pekerja kemanusiaan atau aktivis kemanusiaan dan berdomisili di Sulawesi Utara di Manado, tapi dalam pekerjaan akan banyak kedepannya banyak di Sulawesi Tengah. Saya itu saja dulu. Ya, Bu Modi, silakan. Ya, selamat sore Pak Aswin, selamat Ya. sore semuanya Tribuners dimanapun berada. Saya Maudi Manopo, sarjana hukum. Saya notaris dan sekaligus PPAT di Kota Manado. Ya. Banyak kegiatan lain nantilah sambil kita berbincang-bincang. Ya. Soalnya ndak terdata kegiatan-kegiatan yang ada, tapi banyak. Ya, Tribuners, demikian perkenalan singkat ya dari Ibu Mona dan Modi. Bu Modi ini selain notaris ya juga PPAT Ya. dan pernah di partai ternyata ya, tadi di off air tadi pernah di partai juga. Dan tentu di tema ini tentu sangat sangat luas ya. Jadi perempuan dan hukum. Mungkin saya akan bertanya, akan diskusi atau bincang-bincang terkait bagaimana sih persoalan perempuan sekarang. Seperti kita ketahui bersama, ada TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan. Ini tentu menjadi suatu kebanggaan yang perlu diapresiasi. Dan juga saya akan bertanya terkait dengan profesi masing-masing, bagaimana memperkuat tentu posisi perempuan tentu salah satunya dikaitkan dengan hukum di negara ini. Sekarang ini sangat luas, tapi saya akan langsung bertanya pertama ke Bu Mona. Bu Mona ini sebagai seorang aktivis kemanusiaan, juga aktif di Gerakan Perempuan Sulut, dan ini ya boleh dikata juga aktif dalam pelayanan sosial keagamaan ya. Gimana Bu Mona melihat terkait dengan perempuan dan hukum ini? Bu Mona melihat mungkin lebih ke bagaimana Bu Mona dalam melakukan pendampingan atau melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Mungkin komparasi aja kalau di luar gimana, di daerah kita gimana ya? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bung Aswin. Ya. Memang dalam pekerjaan saya geluti sudah hampir 15 tahun, boleh dikatakan ini. Dimulaikan secara profesional, saya lakukan itu ketika tsunami di Aceh. Itu saya melakukan secara profesional. Tapi sebelum-sebelumnya itu dilakukan secara voluntary, jadi secara sukarela. Ya. Dan memang kalau kita lihat kan dalam undang-undang negara kita, perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan. Tidak ada yang mengatakan bahwa presiden harus ini saja, tidak ada sama sekali. Tetapi faktanya di lapangan, ketika dalam praktek kehidupan sosial, kebudayaan, dan mungkin juga agama, perempuan banyak dipinggirkan, hanya tidak diperhitungkan. Sebab itu undang-undang termarginal TPKS, ya, termarginalkan dan dimarginalkan, bukan cuma termarginal tapi dimarginalkan. Misalnya ketika terjadi satu bencana, biasanya sebenarnya yang paling banyak mengalami kerentanan itu adalah perempuan. Tetapi ketika untuk mendapatkan hak-haknya, perempuan tidak diperhitungkan.
Nah, dalam pekerjaan yang saya lakukan sekarang, Ya. itu mulai lebih diperhatikan perempuan, laki-laki usia berapa, kemudian perempuan hamil, perempuan ibu rumah tangga tunggal, hal seperti itu harus terdata dengan baik. Dan diusahakan pendekatannya juga agak berbeda dengan perempuan misalnya yang keluarganya lengkap, misalnya seperti itu. Diprioritaskan perempuan yang hamil, perempuan yang banyak anak, gitu. Seperti itu misalnya. Jadi sudah mulai ada peningkatan terutama di bidang pendekatan kemanusiaan sesudah bencana, istilahnya disaster response ya. Karena memang apalagi di misalnya kita lihat bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia juga, ketika terjadi bencana apapun itu, terpaksa mereka harus diungsikan, baik secara internal displaced atau diungsikan secara internal ataupun harus keluar negara yang mereka tinggalkan. Nah, tidak diperhitungkan perempuan gitu. Maksudnya tidak diperhitungkan gimana? Artinya ketika misalnya pembagian bantuan disamakan laki-laki dan perempuan, dan kita harus akui bahwa dalam keadaan seperti itu laki-laki pasti tenaganya lebih kuat dari perempuan, dan perempuan biasanya yang membawa anak-anak kan seperti itu. Dan ketika mereka di dalam pengungsian, dan mungkin ada kebutuhan khusus ya. Ya. Dan ketika di pengungsian, perempuan banyak menjadi korban. Itu kekerasan seksual terjadi banyak sekali di sana. Dan karena budaya itu tidak diungkapkan secara umum atau tidak dilaporkan untuk ditangani secara hukum, walaupun pemerintah kita kan sudah ada bidang-bidang di kepolisian ataupun di kabupaten provinsi sudah ada itu, tetapi mereka tidak tahu menangani itu, atau mereka dibaluti dengan kebiasaan, oh ini kebiasaan, oh ini budaya seperti ini. Jadi itu yang terjadi misalnya, yang dilihat gitu. Tribunar, saya kira menarik ya tadi Ibu Mona menceritakan bagaimana perempuan ya, keberadaan perempuan ya selama ini bagian dari sharing pengalaman ketika melakukan kerja-kerja kemanusiaan di baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang poinnya tadi bahwa perempuan memang perlu mendapatkan perhatian khusus apabila ada kasus-kasus tertentu, misalnya tadi dikatakan bencana, dan masih ada hal-hal yang memang perlu diperjuangkan. Saya kira ini poin yang diinformasikan tadi ke Tribunars. Dan saya ke Ibu Modi. Bu Modi mungkin saya ingin bertanya dalam perspektif yang lain ya, karena Bu Modi ini seorang notaris PPAT ya, PPAT yang cukup dikenal di Sulawesi Utara, dan juga pernah mau bilang coba-coba, pokoknya pernah masuk lah di partai ya, menjadi orang partai, sehingga boleh dikata wanita energik yang kreatif. Saya ingin tanya tadi soal bahwa perempuan ini membutuhkan penanganan khusus di beberapa kasus tertentu. Di soal bagaimana Ibu Modi melihat, Bu Modi seorang notaris PPAT yang tentu sangat ini dengan profesinya, kemudian karena cukup dikenal sehingga sempat masuk di partai politik. Saya ingin bertanya, Bu Modi, gimana sebenarnya Bu Modi melihat, apakah kalau di profesi Bu Modi gimana, atau di profesi dalam arti gini, mungkin ada persaingan, kemudian selain itu kan dalam profesi notaris tentu berhadapan dengan banyak orang. Pernah merasa nyaman-nyaman aja atau gimana dengan keberadaan Ibu selama kan sudah sangat lama, mungkin boleh ada ceritakan pengalaman atau gimana? Silakan. Baik Bung Aswin. Jadi memang saya jadi notaris sekaligus PPAT kan udah hampir 20 tahun. Wow. Dan di Manado saja tidak pindah-pindah, walaupun jabatan ini boleh saja sih kalau kita merasa mampu kita ke DKI atau suka lebih gitu ya, boleh saja ke sana. Cuma konsep saya ya ini cuma sekedar pekerjaan dan juga boleh menjadi bagian dari pembangunan di daerah, termasuk pemberdayaan perempuan-perempuan yang ada di daerah. Khususnya di Tanah Minahasa.
Saya sendiri sebenarnya merasa bahwa pemberlakuan aturan-aturan hukum di Indonesia sih sudah baik. Hanya saja seperti Bung Aswin tadi simpulkan, itu benar bahwa perempuan itu hanya perlu ada perlakuan khusus. Tapi bukan tidak diperlakukan dengan benar. Ya, ya. Sudah benar, hanya perlu ditambahkan dengan perlakuan-perlakuan tertentu. Tentu, ya. Tapi dalam kacamata saya, dalam pengalaman saya juga sama Gimana ya? kakak saya, karena kami tumbuh bersama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, kami tumbuh bersama. Jadi kami dimotivasi dengan pemikiran yang sama, semua hanya untuk pelayanan. Pelayanan, ya, ya. Saya pun menjadi notaris itu pun sekedar ya mesti kerja gitu Ya. kan, mesti kerja. Nah, kerja ini kan for apa? Tentu untuk menjadi bagian bagi pelayanan, kan ya. begitu ya. Nah, dari situ, dari itu motivasi pelayanan itu, kita juga, kalau saya nggak habis waktu di notaris juga mungkin saya ikut dengan kakak saya ini, ya begitu Melanglang menarik, buana, ya. ya begitu Menantang, menarik. ya. Memang bersentuhan langsung dengan satu fakta. Ya, ya. Sedangkan kami di sini, apalagi sebagai notaris yang tiap hari berhubungan dengan orang yang dia boleh dikata banyak uang, Iya. banyak harta, karena yang kita uruskan kan orang bikin perusahaan karena ya. ada modal, orang bikin yayasan karena punya modal, orang bikin koperasi karena punya modal. Semua kita bicara tentang modal, tentang uang dan sebagainya. Sertifikat tanah, Ya. berarti punya tanah. Punya tanah. Ada sesuatu, ya, Semua ya. ada. Jadi itulah, saya sendiri pun seperti yang sebelumnya kita sudah bicara, tidak terlalu concern terhadap Ya. money orientasi. Semua untuk pelayanan. Nah, kembali ke cerita tadi bahwa kalau undang-undang ini sebenarnya semua sudah baik. Pemberlakuan undang-undang mulai dari Undang-Undang Dasar 45. Ya, ya. Itu semua pemberlakuan aturan hukum, hak-hak dan kewajiban seluruh warga negara itu sama di hadapan hukum. Hanya saja kadang-kadang ya, Ya, ya. itu namanya perempuan. Ibu saya dokter peneliti perempuan Tanah Minahasa, dokter pertama wanita Minahasa. Itu ibu saya tuh. Artinya boleh dikata Artinya, perempuan dari dulu dari- pendidikan so maju. Ya, Ya, dia, tuh. dia dokter tahun 83. 83. Dan dia peneliti wanita Minahasa. Dia mendapati bahwa justru wanita Minahasa itu sangat strong. Gitu. Sangat strong. Ya, harus diakui Iya. itu. Harus diakui. Karena dia tahu bahwa dia bukan sekedar berpotensi, tapi dia memiliki cara untuk berkontribusi. Karena wanita Minahasa sangat intelektualnya luar biasa. Dan punya kesempatan khususnya untuk Dia bikin tuh kesempatan itu. Dia menciptakan, bikin. ya. Ya. Harus diciptakan. Kalau kita misalnya, kita sebagai apa? Saya cuma sarjana hukum, bagaimana? Ya saya jadi notaris, saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya seperti itu, sederhana. Pegawai saya cuma 4 orang, biasa-biasa saja. Banyak-banyak. Jadi bagaimana kita memposisikan diri, tadinya hanya sebagai sumber daya, hanya sebagai potensi, tapi kita beralih, atau di bahasa mana tuh, dari zero to hero, atau kita bicara tentang potensi menjadi kontribusi. Iya. Ya. Karena memang kan kalau kita lihat ada tren bahwa kita bicara soal perempuan Minahasa disebutkan oleh Modi tadi ya, ada tren mengatakan bahwa perempuan itu memang harus menikah dan suami yang akan tergantung kepada suami. Sedangkan kita punya kesempatan, bukan karena kebetulan kami berdua belum bersuami, saya katakan belum, bukan tidak bersuami, belum bersuami, maka kami berpikir seperti mau dikatakan, kami sama-sama bertumbuh dan itu dalam satu organisasi gereja dan juga ketika di GMKI ya, kita dibina di GMKI. Jadi diajarkan untuk mandiri dan bisa menciptakan kesempatan kepada orang lain, yang seperti yang mau dikatakan tadi, bahwa sebenarnya perempuan punya potensi itu dan hukum Indonesia memperkenankan itu, bahwa kita bisa melamar pekerjaan di mana saja, bekerja di mana saja, tidak ada yang larangan-larangan. Pekerjaan apa saja bisa kita lakukan. Selama
Nah, ini yang saya kira dalam masa-masa sekarang yang milenial ya, Ya. yang semua lebih mudah mendapatkan hanya dengan Ya. gadget saja kita bisa menghasilkan misalnya miliaran Lebih rupiah. banyak perangkat yang menolong. Yang menolong itu kan. Jadi akhirnya mungkin semangat semangat juang memperjuangkan sesuatu mungkin tidak terlalu besar lagi. Karena semua bisa didapatkan dengan mudah kan. Ya, ya. Dan hanya perempuan berpikir bahah nggak usah kerja kok, saya kan pasti akan menikah, suami saya akan membiayai Ya. saya. Nah Kesalahan itu berpikir ya, keliru. Itu namanya kesalahan sejarah, ada juga kesalahan budaya, ada juga kesalahan ideologi. Jadi hal ini kan sangat relatif. Ya, ya. Peran perempuan sebenarnya kalau dalam era sekarang itu tergantung kita loh. Mau aturan seperti apa kita bisa memperjuangkan itu. Apalagi sekarang kan sudah. Apalagi sekarang. Ya. Sekarang waktu kemarin pernyataan dari gugus Covid atau Menteri Ekonomi bilang begini. Justru ketika Covid terjadi, ekonomi mampu. Justru ibu-ibu rumah tangga yang menghasilkan uang melalui gadget. ya. Jalan ke ekonomi dari rumah. Mendidik anak dari rumah dan semua ternyata bisa. Perempuan bisa bikin. Lebih menjalankan berapa banyak profesi ya, Ya, iya. sekaligus. Iya, Bisa. iya. Jadi Apalagi kalau jadi notaris. Mana boleh tanda tangan online tuh? Ah, Mesti mau ke apa? Enggak, bukan. Jadi kalau kita punya keluarga 10 anak, jadi notaris paling gampang ngurusnya. Ya toh? Bisa dari rumah ya. Karena kan dari rumah, kerjaannya di rumah, semua bisa dilakukan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menuduh undang-undang tidak berpihak. Kita dong yang saya sendiri kemarin agak jengkel juga dengan undang-undang tentang 30% keterwakilan. Kenapa mesti undang-undang yang ngatur kemampuan perempuan? Bertarung saja. Kemarin ya, Iya kan? di politik Iya, itu keterwakilan 30%. Sampai sekarang kan masih ada itu. Sampai sekarang. Iya. Masih ada. Tuh. Tapi mungkin motivasinya untuk mendukung. Oh ya nggak bisa, boleh betul. Tetapi Dan- kenapa justru negara yang harus memperjuangkan hak-hak kita? Apa kita tidak punya kemampuan? Iya kan? Iya, iya. Kenapa dengan kekerasan ini? Jadi itu ya saya pernah dengar Ibu Modi menyatakan partai. Oh, ya. Wah, dulu saya pernah dengar. Karena ngomongkan ya karena dari pemikiran yang sumber yang sama, jadi Iya. bicara Dimanapun ini tetap- di mana saja kapan saja tetap begitu ya, sama tuh tetap sama. caranya. Susahnya, iya, iya. Dari motivasi yang sama soalnya. Artinya ini Ibu Modi melihat bahwa perempuan sebenarnya dengan keberadaan hukum dan aturan di Indonesia sudah mampu untuk Sebenarnya sudah mampu. fight ya Iya. dengan ini. Perempuan juga malah boleh bikin namanya terobosan hukum, bisa. Kenapa tidak bisa? Buktinya sekarang Pak Gubernur juga sudah pelan-pelan kan. Bupati, wali kota disulutkan udah banyak perempuan. Ya? Betul. Itu sebenarnya kemajuan. Artinya bahwa dari dulu itu cuman wilayah laki-laki, wilayah maskulin lah. Ya. Sekarang bisa kok, dan ternyata baik. Sudah terbuka. Baik-baik saja. Ya ada kasus-kasus tertentu ya udahlah, nggak usah dipikirkan kan. Ya. Di mana-mana juga bisa terjadi begitu. Tapi ketika mereka diangkat dan mereka menjalankan tugas itu berarti apa? Ada persamaan. Nggak usah lah, saya paling anti dengar itu namanya persamaan gender lah, apalah. Kalau saya juga disuruh bikin tambal-tambal ban, saya nggak mau, sorry. Kita nggak mau, itu urusan laki-laki. Iya toh, siapa yang mau? Kita cuma bilang, bisa bedakan nggak mana harkat dan mana martabat. Tapi nggak bicara gender. Iya. Tapi ini saya ke Bu Mona, mau tidak mau suka tidak suka bahwa sekarang ada perjuangan ya dari kaum perempuan dan boleh dikata relatif berhasil dengan ada Disahkannya ya, disahkan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual TPKS. Ini perjuangan yang kurang lebih 13 tahun ya, kurang lebih 13 tahun dan tentu harus disyukuri karena apapun kan kita membutuhkan penguatan dari negara, perlindungan dari negara, dan ini sudah diwujudkan. Gimana Ibu Mona melihat ini, mengapresiasinya gimana?
seperti mau dibilang tadi kan bahwa perempuan itu harus berjuang untuk mencari kesempatan dan ini perjuangan atau perempuan loh juga. membuka kesempatan itu kan. Nah, Ya. dan itu dilakukan. Ya. Khusus untuk saya membicarakan soal ini undang-undang TPKS ini kan itu, dan itu dilakukan kan. Nah, ketika dilakukan dan ada akhirnya menghasilkan satu undang-undang, maka perlindungan ada. Jadi ada landasan hukum untuk menindaki atau mengatasi atau menghilangkan hal-hal seperti itu. Memang kelihatannya sekarang perempuan sudah berani berbicara ketika tahu ada undang-undang ini. Misalnya baru-baru ini kan ada satu kasus, saya tidak menyebutkan, hanya baca bahwa yang melakukan pelecehan kepada para siswa akhirnya dihukum. Walaupun tidak kita mengharapkan sih paling tidak 15 tahun, ternyata cuma jadi 9 tahun. Nah, dalam sejarah juga itu jarang itu kan ada. Ini salah satu contoh saja. Dan ada kasus-kasus di kabupaten-kabupaten lain, mereka mulai melaporkan dan tidak segan-segan melaporkan dan meminta perlindungan. Ada gerakan perempuan Sulut dan juga dan teman-teman yang lain, jaringan yang lain melakukan pendampingan. Ada kemajuan makin berani perempuan untuk tidak menutupi peristiwa yang dialami ketika dia dilecehkan. Dulu rasanya malu kan, ketika dilecehkan malu mau sampaikan, yang tidak enak kepada keluarga dan seterusnya. Sekarang sudah mulai mengerti haknya bahwa kita dilindungi oleh undang-undang. Ya, itu karena pendidikan juga, kultur juga kan, kultur. Ya, betul. Itu yang terjadi. Nah, saya mungkin ingin mau ini tentang profesinya kan sebagai notaris ya. Sebagai perempuan tidak sedikit godaan-godaan yang muncul yang mungkin tidak dalam prinsip-prinsip kenotarisannya secara profesi. Nah, bagaimana bisa bertahan selama 20 tahun itu? Kita bicara tadi itu ya itulah kalau kita besar dalam pergaulan agama, ya itu kan menyangkut akhlak moral. Kita juga mesti menguasai pengetahuan tentang hukum. Baru sekarang perkembangan sekarang mesti tahu juga ya tentang marketing, pergaulan, ya banyak bergaul, ya itu modal utama. Kalau memang sesuatu terjadi di luar kemampuan, ya namanya force major dan apapun itu, artinya ya lika-liku hidup manusia kan seperti itu. Tapi puji Tuhan sampai sekarang memang tidak ada masalah itu. Gangguan sih biasa, justru kita kalau ada gangguan Bung Aswin kita pikir masih laku juga rupanya. Tidak apa-apa kan? Kan sebenarnya seperti itu. Orang apalagi kalau kita di kantor kan udah PPAT, udah notaris, sudah mantan ketua partai, penatua seberapa periode di gereja, ini segala macam, banyak yang sudah coba bilang kan begitu. Artinya to type relationship itu banyak. Dan semua kalangan itu ada. Dan prinsip-prinsip tidak ada namanya diskriminasi dalam pengetahuan saya. Semua silakan. Banyak kita tahu batasan-batasan. Ya, ini saya kira begini karena boleh dikata Bu Mona kan seorang notaris yang boleh Bu Modi seorang notaris, Bu Modi sehingga Bu Modi seorang notaris dan boleh dikata raja lah untuk ketika raja kita mati gini. Ketika saya melakukan ini, tentu saya bermohon, saya yang orang pasti yang sana kan nggak tahu apa hukum, pasti untuk perikatan-perikatan kan yang lebih ini, sehingga memang begini Pak Bung Aswin begini, memang agak unik sebenarnya notaris ini. Notaris ini menjalankan usahanya sendiri, tapi kita dibatasi oleh aturan-aturan negara. Kemudian kita juga ada pensiun, tapi tidak menerima hak pensiun dari negara. Oh begitu ya? Jadi kita memang pejabat negara. Pejabat negara yang melakukan aktivitas kegiatannya membantu secara mandiri. Tapi membantu negara. Iya, membantu negara. Jadi kita kegiatan semua, kita tuh setiap kegiatan itu kita harus bikin laporan. Kita pun mau izin keluar kantor di atas 3 hari harus izin menteri, minimal ke Kanwil. Nggak gampang. Orang pikir kita cuma bisnis biasa. Iya. Buka praktek dan selesai. Enggak begitu. Kita enggak begitu. Kita aja cap merah itu sama dengan cap kepresidenan loh. Cap notaris. Untuk notaris ya. Cuma 5 institusi negara itu pakai cap yang sama.
Presiden terakhir notaris. Kira-kira begitu. Susah nggak sih? Iya. Tapi ya begitulah. Tapi ini- bukan saya nggak prihatin dengan soal-soal PKS tadi. Iya. Tetap prihatin, hanya saja saya mau tambahkan lagi soal tadi. Betul memang PKS sudah ditandatangani. Toh? TPKS, Tapi apapun TPKS. itu perempuan memang harus tahu hak-hak dan kewajiban. Iya. Jadi memang pendidikan itu Pendidikan sangat penting. utama. Dan jangan lupa bahwa siklus manusia itu adalah bagaimana seorang ibu berperan penting dalam satu keluarga untuk mendidik anak-anak ini dan supaya dia mengerti tentang hak dan kewajiban. Itu siklus kan? Iya. Dan kalau melihat itu, kalau kita bicara seorang ibu, negara juga sebaiknya memperhatikan bagaimana seorang perempuan itu menjadi ibu. Ya. Iya. Bagaimana juga negara memampukan itu. Pendidikan untuk Pendidikan, ibu-ibu kesehatan. Iya. Kesehatan itu tuh sangat Karena kan perlu. kalau pendidikan baik, otomatis dia akan mengajarkan hal Iya. yang baik ke anak. Kalau Iya. ibu kesehatannya bagus, Iya, dia dia akan juga tahu. mengurus anak dengan Mengurus anak. optimal. Banyak sih, banyak aspek yang efeknya, iya. masih Indonesia sih menurut kita masih jauh lah dari itu hal-hal yang Hal-hal seperti yang memberikan perlindungan kepada perempuan bukan hanya dengan undang-undang TPKS sekali itu juga kekerasan. cuma kekerasan. seksual kan, Iya, tetapi pengembangan perempuan sendiri dengan fasilitas dan kesempatan yang ada itu sebenarnya ada secara undang-undang, tetapi diaplikasikan dalam pemberdayaan itu, nah itu yang masih perlu didorong, ya. perlu didorong, ya. Didorong. Ya. Tapi ini Bu Maudi, ini tadi kita kan sudah itu cerita-cerita soal TPKS, banyak hal di notaris dan PPAT. Saya tertarik Bu Maudi pernah menjabat sebagai ketua partai. Nah, ini kan menarik. Menariknya gini, ini satu hal yang untuk ukuran perempuan sebenarnya cukup keras juga dunia politik ya. Ya, Dunia kalau Bu politik. Mudi dia pernah ketua partai, saya pernah jadi caleg partai. Jadi, walaupun partai berbeda. Saya ingin tanya, ini kenapa mau, kemudian gimana? Apa politik serem yang sering Ini dilihat? Nah, salah memang satu- saya salah satu- gini loh. Ini salah satu mungkin ketua partai yang tidak pernah jadi caleg. Oh, iya. Itu mungkin salah satu. Ya memang begini. Serius atau cuma senang-senang? Begini, Bung Aswin. Saya Ya, gimana? kalau saya tidak serius, tidak mungkin ada 5 kursi toh. Iya. Iya kan? Waktu itu partai itu Iya, ya. partai ya. lagi baru. Baru Jadi, itu ya. Partai itu kan baru berdiri 2008. Eh, Periode berikut tahap pertama pemilu saja sudah ada kursi 5. 5 di Jadi Manado ya. waktu Jadi itu tidak ya. mungkin toh Kena serius. cuman iseng-iseng. Main-main. Oh, enggak. Jadi kemudian bahwa ada pemikiran dari ketua umum partai kami waktu itu Ya, yang dengan slogannya kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi lagi? gitu ya. Saya nggak mau ngomong itu karena saya sudah bukan bagian dari partai. Iya. Saya enggak tahu nanti 2024. Oh. Bahaya. kemudian- Ini politisi ini pernyataan. Beliau kan bilang begini, tadinya juga beliau suka berada di luar sistem. Oh iya. Tapi kalau kita di luar sistem, apa yang kita merubah? Ya, nggak bisa bikin Itu apa-apa. aja. Itu motivasi kita kenapa harus masuk. Kalau cuma di luar sistem, istilahnya kayak aktivis, saya bilang tanya sama rekan saya, ada ndak legal standing nih aktivis ini, jangan sampai ketika berperkara tidak ada legal standing. No? Sama dengan partai ini kan, kalau cuma sekedar walaupun baik ngomongnya, tidak ada legal standing dan dianggap itu di luar sistem, tidak bisa, harus masuk Jadi masuk ke supaya partai. bicara itu bisa didengar, bisa di follow up atau apalah, punya pengaruh. Itulah kita masuk waktu itu. Dan ini ketua, nggak masuk setengah-setengah ini, jadi ketua Langsung pemimpin. ketua sebenarnya waktu itu sih bukan begitu. Kita waktu pertama kali masuk masih wakil ketua, Oh, justru iya. pemberdayaan perempuan di DPD provinsi. Tapi karena banyak travel di kota, saya disuruh masuk ke kota. ketua langsung. Itulah gini. Jadi kita sebenarnya Bung Aswin, semua bidang kerja kita boleh bikin. Perempuan ya. Semua, baik laki-laki, sepanjang kita pertama punya motivasi yang kuat dan bukan karena satu alasan-alasan yang mau cari uang, semua itu cuma sementara jadinya. Popularitas Malah dan kalau sebagaimana. kita bicara dengan motivasi yang kuat, pertama itu jadi dan semua itu bisa dalam jangka waktu yang panjang. Lebih lama ya, lebih lama.
Jadi motivasi memang jadi Penting. bukan motivasi yang baik tentu ya, Ya, motivasi iya. dan integritas Iya, berarti ya. itu yang paling penting. Ya, ya. Ya, Tidak ada cara motivasi bukan hanya untuk diri sendiri saja, terutama motivasi hanya untuk memperkaya diri, Ya, terutama itu itu. jauh. Iya, iya, iya. Tetapi motivasi diri juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, Nah itu salah satu yang jangka panjang pasti itu. kasih jangka panjang. Karena ketika motivasinya untuk diri sendiri, apalagi untuk memperkaya diri sendiri, Ya. begitu dia dapat selesai. Iya, iya, Kan? iya, iya. Tetapi ketika motivasi untuk diri sendiri dimampukan untuk melakukan sesuatu supaya banyak orang lain juga bisa merasakan manfaatnya dan menikmati, itu panjang. Dia Ya. kan panjang. Betul. Bu Mona, ini mungkin terakhir saya ingin bertanya terkait gini. Tadi di simpulan sementara dari bincang-bincang kita bahwa perempuan di Sulut sebenarnya tidak bermasalah karena memang kultur kita menyetarakan dari dulu antara laki-laki dan perempuan sama dan Sangat egaliter sebenarnya kita. egaliter. Egaliter. Puji Tuhan tentu keberadaan kita perempuan di Sulut memang selama ini orang Nada bilang apa sih yang nggak jadi di perempuan di Yang Sulut? kurang, ya. Bupati pernah, ada calon gubernur, malahan kemarin yang terakhir 2 calon wanita, Perempuan. cuma 1 yang ini Itu luar biasa. Soal kedua. Iya, soal kedua. Tapi ini keberanian dan diberi kesempatan Iya. ya, keberanian. Artinya secara secara kemampuan Diakui. diakui. Dan Cuman kan kesempatan sangat juga. egois apabila kita misalnya perempuan Sulut merasa enak sendiri, kita terang aman-aman di sini sebagai bangsa Indonesia kan itu terang harus persoalannya. berjuang untuk Ya. dari Sabang sampai Merauke. Betul. Kan di Jawa kulturnya Iya, berbeda loh. memang betul sih. Di Dia mesti Jawa jadi. ya. Cuma orang ini kan juga dibatasi oleh budaya. Justru itu ya. Budaya secara nasional, ya. Masing-masing orang ada ke ciri khas nih, budaya masing-masing tuh. Iya. Belum lagi orang pendekatan pelayanan dan segala macam beda no. Tak mengerti Pak Bung Aswin maksud. Kalau Iya, boleh iya. menjadi ini di Indonesia kan, Iya. bahkan kalau boleh mendunia. Tapi tetap dari Minahasa ke Indonesia ke dunia nanti ibu mana mau bikin. Nah gimana itu kan untuk berjuang untuk Iya. di segala bidang tentu kan. Dan memang Di segala bidang. coba kita perhatikan ya. Saya tidak melakukan penelitian soal itu. Coba kita amati. Di daerah-daerah yang dimana perempuan dipinggirkan dan secara budaya, secara agama dan segala macam itu, Ideologi ya. muncul perempuan-perempuan yang sangat tangguh kelihatan. Toh? Nah, di kita karena Semua tangguh. semua tangguh dan apalagi Susah kita bertarung. apalagi kita mau perjuangkan kan, jadi sudah nyaman sekali, enak sekali sebenarnya. Betul. Apalagi saya harus perjuangkan itu. Nah, kalau tadi pertanyaan ini dan ungkapan juga Muri tadi, itu bukan hanya kita kan, harus Ya. juga keluar kalau boleh. Betul. Tapi juga dihalangi oleh yang lain-lain. Ya. Oleh yang Banyak faktor ya, faktor-faktor politis yang segala lain. macam ya, Itu soal itu. masih cukup panjang, apalagi dengan apa istilahnya sekarang politik apa itu misalnya yang maaf saja yang dikembangkan oleh Politik identitas. identitas. Iya. Apalagi politik identitas. Nah, itu yang akhirnya merobek-robek kebangsaan kita. Iya. Nah, dengan disahkannya undang-undang TPKS ini, persatuan para perempuan se-Indonesia itu memang sangat bagus sekali, tidak ada batas. Jadi tidak ada identitas perempuan tertentu di situ. Itu hanya untuk perempuan dan Ya, anak. ya. Itu saja kan. Nah, itu salah satu jalan masuk sebenarnya. Ternyata bisa juga. Kan yang muncul Bayangkan juga itu perempuan dan anak disatukan. Saking lemahnya nih perempuan. Kan karena ini mama kan yang anak-anak kalau masih kecil kan masih Tapi bukan begitu Oh. maksudnya. Oh. Kelemahan itu ibarat anak-anak itu kan memalukan. Artinya kita sebagai Perspektif perempuan Minahasa ya, Anda semua tahu di ya sini. kalau perempuan di luar Minahasa ya, I don't know. Tapi geli sekali. Kita pernah ikut demo. Kita waktu itu sama-sama dengan Halida Hatta. Oh, di Jakarta. Dari iya. Jakarta ke gedung DPR. Wah, rame juga tuh, tapi lucu-lucu. Dia bilang, ini memperjuangkan begini cuma bikin lelah. Bikin dong. Iya, toh. Legal standingnya. Ini Legal standing. ini kirim. perspektif dari Bu Mona karena orang hukum. toh. Ya, karena saya Iya. orang hukum. Orang Itu hukum. aja. Seperti Semua bisa begitu. Sebenarnya bisa. Iya. Ada alasan memaksa justru ketika kita membuat surat dengan redaksi-redaksi dengan dasar-dasar hukum yang benar. Iya.
Kalau cuma sekedar demo-demo juga malah justru kalau perempuan berdemo justru bukan dia maskulin. For apa? Tidak begitu kan, jadi kadang-kadang kontradiksi. Jadi memang kalau melakukan itu kita harus secara simultan dan sinkron. Tetap Mungkin harus ada lembut dong, gitu kan. ada yang demo, mungkin ada yang secara peraturan dilakukan, ada mengkaji, ada yang meneliti, kemudian ada yang memperjuangkan di dalam. Saya kira itu harus secara bersama-sama dilakukan itu. Tidak boleh juga Macam karena perempuan babataria barabe-rabe. nah itu etika. Harus tetap anggun gitu kan. Etika demo kodrat juga. itu enggak boleh loh. Etika demo itu juga harus Tetap di orang tuh kodrat itu harus diperhatikan. orang jaga. Semarah apapun tetap itu kesantunan. Tapi demo kan dilarang kan, bagian juga dari aspirasi bagian juga politik boleh. pernyataan, Tuh, Kita kan cuma pimpin demo boleh, cuma bukan begitu kita bicara cara menyampaikan kita keinginan. Artinya demo juga ada salah satu cara untuk Ekspresi, pernyataan ekspresi. ekspresi Kedengaran keinginan. Nah itu juga kan ada aturannya, ada aturannya. Jadi artinya, nah itu yang kadang-kadang melenceng dan bukannya perempuan, laki-laki Itu juga potensi anarkis melakukan kalau seperti itu. begitu. Aduh. Nah itu yang karena pendidikan politik kita itu yang tidak Ya, matang. itulah fungsi partai politik sebenarnya, seharusnya. intinya pendidikan politik, cuma enggak jalan. Kan dia mungkin kalau suatu posisi yang so ideal, artinya memang sejalan semua tuh apa yang harus partai politik bikin, so jadi pemerintahan bagus, pasti nggak ada demo. Kalau demo kan terjadi karena berarti ada ketidakpuasan, ada pemaksaan karena tidak ada kepuasan kekuasaan, tidak ada puas, ini, maka itu kan memang. diungkapkan seperti itu. sehingga muncul ada demo, ada media. Media Karena media juga kan bagian dari so, media kenal harus- dengan Tribun kok ngapain orang ini kan tinggal Justru kemarin ada Bung anak-anak Aswin gini ya. Justru itu kemarin ada anak-anak yang game KI, game NI. Kita bilang karena sekarang lagi pandemi, ini suarakan dari sini, ini aspirasi lebih banyak orang mendengar daripada demo ini lagi nak nyaman, nak nyaman. Jadi kita undang yang ketua-ketua game KI, game NI kemarin ini terus bicarakan banyak hal yang jadi perbincangan secara nasional. Kemudian kita baku sedu sih bincang-bincang ke orang kemarin Torong ini kan masih suka demo, memang wajar, tapi dari situasi begini nggak apa-apa lewat ini media lebih ini, lewat iya. media. Ya. Iya mesti tetap santun kok. Ya, Orang kan ya. tetap tuh ciri khas itu harus tetap terjaga. Ya. Itu tuh heritage. Iya. Jangan aduh. Tapi ini saya kira menarik ya terkait dengan perempuan dan hukum yang sudah kita Sangat luas ya. Ini sangat luas ya memang Tribuners kalau ini bicara dari aspek apapun tentu sangat menarik ya. Tadi feminisme perempuan, TPKS, orang coba tanya Ibu Mona notaris, Ibu Modi notaris, kemudian PPAT, bagaimana ini sebenarnya mendorong juga kalau ada orang-orang sarjana hukum muda perempuan silakan untuk Magang Ayo aja. Kemudian ke Ibu Mona tuh sebagai seorang aktivis kemanusiaan tuh, kemudian yang sudah banyak melakukan pendampingan baik di luar Sulawesi Utara ya, sudah juga Sampai banyak, luar negeri banyak ya ini ya ikut kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Tentu orang juga butuh tadi sebagian pengalaman saya kira. Kalau banyak tentu mungkin boleh bikin satu buku tuh buku di ini ya. Saya kira masih butuh sekarang kan buku, masih butuh orang baca-baca melihat ya. Tapi paling tidak Tribuners di bincang-bincang kita ini menyatakan bahwa perempuan Sulawesi Utara Sulut ini sudah sangat dari sisi pendidikan saya kira sebagian besar sudah sangat bagus, mampu untuk ya. bersaing ya dengan laki-laki atau setaraan. Kemudian di kancah politik tadi saya sudah sengaja sentil bahwa tidak kalah sebenarnya ya, tidak kalah. Tapi memang terbersit bahwa tentu perjuangan bukan hanya Sulawesi Utara, bukan hanya Minahasa, tapi keinginan ada suatu tekad bahwa
kultur itu mendukung semua, misalnya ya, minimal Indonesia ya yang ini. Karena kalau mau bilang juga semua perempuan puas, tentu tidak akan keluar ini undang-undang TPKS. Ya. Tapi ini keluarnya undang-undang TPKS ini berarti ada sejumlah protes dari sejumlah kelompok dari bagian masyarakat Indonesia yang berkeinginan membutuhkan adanya undang-undang yang lebih paripurna, yang lebih mendukung ya akan hal-hal yang menjadi kerawanan terhadap perempuan dan anak, saya kira. Dan seperti biasa Tribuners, di akhir bincang-bincang saya akan minta ada closing statement dari dua narasumber terkait dari bincang-bincang kita. Apa saja, bisa saran, bisa hal apa saja. Dan yang pertama tentu ke Ibu Mona, kemudian Ibu Maudi. Ya. Terima kasih Bung Aswin. Tribuners, mau sampaikan bahwa dari pernyataan awal bahwa perempuan mempunyai hak yang sama di mata undang-undang di Indonesia khususnya ya. Banyak negara yang tidak mempunyai seperti kita Indonesia. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak sama di semua bidang. Oleh sebab itu diharapkan para perempuan, mari kita lakukan sesuatu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita bisa memajukan diri kita sendiri, juga memajukan orang lain. Dan ketika kita mengatakan kita mandiri adalah bukan karena kita bisa melakukan semua secara sendiri, tetapi apa juga yang kita lakukan untuk orang lain, untuk memandirikan orang lain, memberdayakan orang lain. Saya kira seperti dikatakan oleh Samratulangi, Sito Timautumauto, manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Ya. Saya kira begitu juga dengan perempuan. Saya kira. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Bu Maudi, silakan. Bung Aswin, Ya. para Tribuners, dan terlebih kaum perempuan dimanapun berada. Nah, Kita akan mengakhiri pembicaraan ini. Pesan saya, kita punya potensi, cuma bagaimana kita menciptakan ruang untuk kita berkontribusi. Kita semakin tua, jangan hanya tinggal di rumah, tapi kita harus lihat keluar untuk mengabdi kepada bangsa, kepada negara, terlebih kepada keluarga kita, mengatur rumah tangga anak-anak supaya cerdas dan tahu mengatasi berbagai persoalan ke depan, terutama mengatasi kekerasan yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum perempuan. Kamu bisa. Terima kasih. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang kita dengan tema atau topik perempuan dan hukum. Dan tentunya saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Yulin Mona Saroncong MA selaku aktivis kemanusiaan, anggota Gerakan Perempuan Sulut, dan juga Technical Advisor or Renew ya. Dan kemudian kepada Ibu Maudi Manopo SPN ya, yang merupakan seorang notaris PPAT di Kota Manado. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih karena sudah boleh bincang-bincang ya, sudah bincang-bincang di Tribun Bakudapa, dan semoga apa yang kita perbincangkan tadi boleh memberi manfaat kepada Tribuners. Boleh juga mungkin ada yang suka jadi notaris, termotivasi dengan ini ya, Ibu Maudi juga hal-hal tadi ya, sudah sentil terkait TPKS dan sudah sentil terkait hal-hal bagaimana terkait dengan misi kemanusiaan, hal-hal terkait kemanusiaan, dan banyak lagi. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.